Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian semua sehat? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bersemangat ya. Hari ini di hari Senin kita akan mulai belajar lagi masih di tema 4, tema keluargaku. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Pembelajaran hari ini kita akan awali dengan menyanyi, membaca, melengkapi kalimat, juga nanti kalian akan diberikan cara mengukur dengan alat ukur tidak baku. Ada tambahan lagi selain pembelajaran yang sudah pernah dilakukan. Oke, kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyi terlebih dahulu, Kak, supaya kalian lebih semangat saat belajar ya. Coba kita lihat lagunya apa untuk hari ini. Hari ini kita akan menyanyikan lagu judulnya Bungaku. Nah, penciptanya adalah Bapak Cornel Simanjuntak. Ya, ada yang sudah tahu lagu ini? Kalau sudah tahu, nanti silahkan kita menyanyikan bersama-sama. Kalau belum tahu, dengarkan dulu Bu Rini. Nanti kalian boleh pelajari lagi di YouTube. Enak kok lagunya ya, apalagi kalau diiringi musik. Tapi sekarang dengarkan saja dulu Bu Rini, nanti kalian boleh mempelajarinya lagi ya. Dengarkan ya. Waktu menyingsing fajar, pagi sunyi senyap, matahari bersinar mengganti malam gelap, tampak sekuntum bunga di muka rumahku. Kepala Mas Juwita, daunnya beleduh. Nah, lagunya seperti itu, enak didengar ya. Lagunya itu tentang saat pagi hari ada sekuntum bunga yang mulai mekar. Nah, nanti kalau kalian tertarik untuk mempelajarinya, silahkan nanti dibuka di YouTube ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan membaca yang berjudul Mengatur Kamar. Dengarkan ya, atau kalian yang sudah bisa baca boleh baca bersama-sama dengan Bu Rini. Bima ingin suasana baru di kamarnya. Bima ingin memindahkan tempat tidurnya. Tempat tidur dipindah di dekat jendela. Bima ingin membuka jendela setiap bangun tidur. Bima ingin memandang tanamannya yang tumbuh subur. Bima juga ingin menghirup udara pagi yang segar. Bima mengukur tempat tidurnya dengan jengkal. Ia lalu mengukur tempat di dekat jendela. Ternyata tempat itu cukup luas. Tempat tidur bisa dipindahkan. Bima segera mencari Kak Ririn. Ia ingin meminta tolong kepada Kak Ririn untuk membantu memindahkan tempat tidurnya. Nah, apa judulnya bacaan ini, Nana? Yang namanya judul adalah tulisan paling atas. Sebelum bacaan itu kita mulai baca, ada tulisan yang hurufnya lebih tebal ya. Judulnya Mengatur Kamar. Siapa yang ingin memperbarui suasana di kamarnya? Bima, betul sekali. Apa yang ingin Bima pindahkan ya? Tempat tidur. Bima lalu mengukur. Cukup tidak ya kalau dari kiri ke kanan? Misalnya, maka Bima mengukurnya dengan jengkal. Lalu mengukur juga tempat yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu alat ukur yang tidak baku menggunakan jengkal ya Nana. Oke, karena Bima tidak bisa memindahkan sendiri, lalu Bima minta tolong kepada siapa? Kepada Kak Ririn. Oke, selanjutnya kita akan coba melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sudah disediakan. Coba kita lihat di sini. Ada kata sejuk, jendela, pagi, udara, dan vitamin D. Nanti kalian cocokkan dengan kalimat yang ada di sini, oke? Nomor 1. Jendela kamar dibuka supaya titik-titik segar masuk ke kamar. Apa yang masuk ke kamar?
Udara, betul sekali. Nomor 2, cahaya matahari masuk ke kamar melalui apa Nana? Bagus, melalui jendela. Oke, nomor 3, udara terasa sangat segar pada waktu kapan? Pagi hari. Oke, nomor 4, banyak tanaman udara menjadi sejuk dan sinar matahari pagi banyak mengandung vitamin D. Nah, seperti itu ya Nana, melengkapi kalimat dengan kata yang sudah tersedia. Maka harus disesuaikan cocok atau tidak dengan kalimat yang ada, ya. Baiklah. Nah, selanjutnya tugas kalian mengerjakan di buku latihan nomor 2. Kalian menjawab pertanyaan bacaan cukup menulis jawabannya saja, tetapi syaratnya jawabannya harus lengkap seperti contoh di bawah ini. Nomor 1, siapa yang ingin suasana baru di kamarnya? Siapa? Bima, betul. Tapi kalian tidak boleh jawab Bima saja, harus jawabannya lengkap. Contoh, Bima ingin suasana baru di kamarnya. Sekarang contoh nomor 2, kemana tempat tidurnya dipindahkan? Maka kalian tulis jawabannya, tempat tidur dipindahkan ke titik-titik kemana, ya. Jadi ditulis semuanya, tempat tidur dipindahkan ke mana. Oke? Nah, itu tugas di buku nomor 2. Baiklah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan alat ukur tidak baku. Ada tambahan di sini yang sebelumnya kalian sudah dengan jengkal, bisa juga dengan langkah, telapak kaki. Waktu itu dengan apa? Batang korek api, ya. Bisa juga dengan sedotan atau pensil. Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya. Jengkal, ada juga depa, hasta, telapak kaki, dan langkah. Untuk depa, coba lihat Nana, cara mengukurnya bagaimana ini dari ujung jari tengah tangan kanan, ukurannya itu sampai ujung jari tengah tangan kiri, ya. Kalau hasta dari ujung jari tengah yang kiri atau tangan kanan sampai ke siku, itu satu hasta. Kalau telapak kaki panjangnya sebesar satu telapak kaki. Kalau langkah adalah perpindahan dari kaki yang satu ke kaki yang maju, kemudian bertambah langkahnya, ya. Itu ukuran dari satu kaki ke kaki yang lain. Lihat di gambar, itu namanya langkah. Baiklah, kita lihat di sini ada komik. Coba Bu Rini bacakan, kalian perhatikan ya. Bima dan Ririn selesai memindah tempat tidur. Ririn mengajak Bima bermain bulu tangkis. Ada lapangan bulu tangkis di samping rumahnya. Berapa lapangan bulu tangkis, Kak? Coba kita ukur berapa panjangnya. Diukurnya dengan apa, Kak? Tanya Bima. Karena letaknya di bawah kita, maka kita ukur dengan langkah atau telapak kaki. Kalau begitu, Net bisa kita ukur dengan depa. Benar, sekarang ayo mulai mengukur. Nah, ini karena lapang yang akan diukur luasnya, panjangnya, bisa juga lebarnya, diukurnya dengan telapak kaki karena katanya berada di bawah. Kalau netnya bisa diukur dengan jengkal, bisa dengan depa, bisa juga dengan hasta, ya. Itu ukuran-ukuran yang baru ya Nana, selain jengkal. Oke. Nah, mengukur dengan hasta, lihat gambar. Satu hasta itu adalah sepanjang lengan kanan dari siku sampai ke ujung jari tengah. Kemudian, di sini Bima mengukur panjang papan tulis dengan hasta. Bima mengukur sambil menghitung panjang papan tulis ada 7 hasta. Jadi, panjang papan tulis itu ada 7 hasta Bima. Nah, sekarang aku tahu mengukur menggunakan jengkal, hasta, dan langkah hasilnya berbeda-beda. Alat ukur tersebut disebut alat ukur tidak baku. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menulis di buku latihan nomor 3, nomor 1. Contohnya ini panjang tempat tidur berapa hasta. Kalian ukur ya, hasta itu panjang dari ujung jari tengah sampai ke siku, itu satu hasta. Ya, oke. Meja tamu, panjang kamar, panjang ruang tamu, dan meja belajar. Meja tamu diukur dengan hasta, panjang kamar dan panjang ruang tamu diukur dengan langkah, dan meja belajar diukur dengan
Hasta, oke, selamat mencoba Nana mengukur dengan alat ukur tidak baku dengan hasta dan langkah. Semoga Nana bisa mengerjakannya. Apabila ada kesulitan, boleh bertanya sama Bu Rini, boleh juga sama bunda, ayah, atau kakak, atau siapapun yang menemani kalian di rumah ya. Semoga tetap semangat dan kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Oke, mudah-mudahan anak-anak bisa menyelesaikan secepat mungkin ya, tidak usah kalau sekarang dibuka tidak usah sampai sore nanti, kerjakan saja sekarang. Jadi sore nanti tinggal misalnya mengaji, tinggal bermain sepeda ya. Jadi tugasnya sudah diselesaikan terlebih dahulu. Oke, Bu Rini akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.